Pernah nggak pas rapat budget, GM tiba-tiba nanya soal angka, terus kamu cuma diem? Semua orang di ruangan itu ngangguk-ngangguk, kayak paham banget. Sementara kamu di dalam hati mikir keras, ini mereka lagi ngomongin bahasa apa sih? Ternyata, itu bukan karena kamu nggak kompeten. Itu cuma karena ada 8 istilah yang belum pernah ada yang jelasin ke kamu dengan benar. Hari ini kita bongkar satu-satu, pakai bahasa yang gampang dicerna, sambil ngopi. Oke, bayangin gini. Kamu lagi anteng di meja resepsionis. Tiba-tiba dipanggil buat presentasi budget minggu depan. Kalau kamu belum kenal 8 istilah ini, rasanya kayak disuruh ngomong bahasa asing yang belum pernah kamu pelajarin. Jadi, sebelum kita masuk ke cara bikin proyeksi atau ngelawan pertanyaan susah dari GM, itu buat video lain, kita mulai dari fondasinya dulu. 1. Occupancy rate. Ini yang paling sering kamu dengar tiap hari, tingkat hunian. Berapa persen kamar yang keisi dari total kamar yang kamu punya? Rumusnya, jumlah kamar terisi dibagi jumlah kamar tersedia dikali 100. Occupancy rate sama dengan kamar terisi dibagi kamar tersedia dikali 100. Hotel kamu punya 200 kamar, malam ini 160 keisi, okupansinya 80%. Ini angka paling dasar buat ngukur sehat nggaknya operasional FO kamu. 2. ADR, Average Daily Rate. Kalau okupansi ngomongin berapa banyak kamar yang laku, ADR ngomongin berapa mahal rata-rata kamar itu kejual. Rumusnya, total pendapatan kamar dibagi jumlah kamar yang terjual. ADR sama dengan total pendapatan kamar dibagi jumlah kamar yang terjual. Kamu jual 160 kamar malam ini, dapat 192 juta, ADR kamu 1,2 juta per kamar. 3. RevPAR, Revenue per Available Room. Ini gabungan dari dua tadi. Ingat momen diam tadi pas GM nanya soal angka? RevPAR ini kemungkinan besar salah satu yang bikin kamu diam. Soalnya, ini angka favorit GM buat nilai kinerja FO secara keseluruhan. Rumusnya gampang. ADR dikali occupancy rate. RevPAR sama dengan ADR dikali occupancy rate. RevPAR tinggi cuma bisa dicapai kalau kamar kamu keisi banyak dan harganya bagus. Dua-duanya bareng, bukan salah satu doang. 4. GOP, Gross Operating Profit, laba operasional kotor. Ini beda level lagi. Kalau 3 tadi ngomongin sisi pendapatan, GOP udah ngomongin untung. Rumusnya, total pendapatan hotel dikurangi total biaya operasional, sebelum dipotong biaya kayak penyusutan aset atau cicilan. GOP sama dengan total pendapatan dikurangi total biaya operasional. Tugas kamu sebagai FO Manager itu ngedongkrak kontribusi departemen kamu ke GOP ini lewat 2 jalan. Naikin pendapatan kamar sama ngerem biaya operasional. 5. PNL departemental. Nah, di mana kamu bisa lihat GOP departemen kamu sendiri? Di sini, Profit and Loss khusus departemen FO. Laporan yang nunjukin pendapatan sama biaya yang bener-bener di bawah kendali kamu doang, bukan punya hotel secara keseluruhan. Kalau kamu belum pernah lihat dokumen ini PR pertama kamu abis nonton video ini. Minta ke financial controller kamu. 6. 3 kata yang sering ketukar. Budget, forecast, sama actual. Budget itu rencana yang ditetapin di awal tahun, target resminya. Forecast itu perkiraan yang diperbaharui terus sepanjang tahun, based on kondisi yang beneran kejadian. Actual, ya angka nyata yang beneran kecatat. Ketiganya ini yang bakal selalu bareng-bareng nongol tiap kamu buka laporan bulanan. 7. Variance Report. Gimana caranya kamu tahu bedanya budget sama aktual tadi? Disinilah laporan ini main peran. Kalau lebih bagus dari rencana, namanya favorable. Kalau lebih jelek, unfavorable. Dan ingat diri kamu yang diem di rapat tadi. Kemungkinan besar, GM lagi nanyain soal variance ini. Jadi wajar aja bikin gugup kalau kamu belum bisa baca laporan ini. 8. Yang paling jarang orang tahu, CPOR, Cost per Occupied Room, biaya per kamar terisi. Rumusnya, total biaya operasional FO dibagi jumlah kamar yang terisi. CPOR sama dengan total biaya operasional FO dibagi kamar terisi. Ini nunjukin seberapa efisien kamu ngejalanin operasional. Makin rendah CPOR-nya dengan kualitas layanan yang sama, makin efisien kamu. Nah, itu dia. Occupancy rate, ADR, RevPAR, GOP, PNL departemental, budget forecast aktual, variance report, sama CPOR. Kalau kamu udah bisa jelasin ini semua ke junior kamu sendiri sambil ngopi, berarti kamu udah lulus level dasar. Tapi ini baru level pengantar. 8 istilah ini emang pondasinya. Tapi pondasi doang belum cukup buat bikin JM nggak lagi bikin kamu diem kayak di awal tadi. Di ebook Budget Front Office, 8 istilah ini dibahas lebih dalam di bab 1. Bukan cuma definisi, tapi gimana makainya beneran. Rumus proyeksi okupansi, cara ngitung ADR per segmen tamu, sampai template Excel yang tinggal kamu isi angka hotel kamu sendiri. Dan ini yang bikin beda.
Hampir semua buku manajemen keuangan hotel yang beredar itu ditulis dari sudut pandang General Manager atau Financial Controller. Nggak ada yang duduk di kursi FO Manager terus nanya, gimana caranya nyusun budget dari posisi ini? Buku ini yang ngisi celah itu. Kalau kamu emang niat nggak mau lagi jadi orang yang diem pas ditanya angka, ini investasi yang worth it. Judulnya Budget Front Office. Linknya ada di link.id/warkot TikTok Shop. Kalau video ini ngebantu, atau kamu ngerasa related banget sama momen diem pas ditanya JM tadi, komen di bawah, angka yang paling bikin kamu keder itu yang mana? Sampai ketemu di video berikutnya, pas kita bongkar cara jawab 10 pertanyaan tersulit JM di rapat budget.